pasal 368 menjadi 369 itu harus orangnya dipanggil lagi untuk diperiksa lagi, di BAP lagi, karena 368 dan 369 ini jauh panggang daripada api, ya kan? 368 ancaman dengan kekerasan, 369 ancaman penyembaran nama baik dan membuka rahasia. Bagaimana BAP 368 digunakan untuk 369? Tai kucing, gas. Berarti itu kan perubahan pasal di tengah persidangan apa gimana? Iya, perubahan pasal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana bisa dihilangkan pasal 368? 368 adalah delik umum, 369 delik aduan absolut. Itu saja sudah salah. Artinya legalitas si pelapor saja sudah harus dipertanyakan di PK. Legalitas. Ya. Berarti di sini banyak kehilapan hakim dong sebenarnya. Kekhilafan dan kekeliruan. Udah kilap keliru, gas, hantam di situ, hantam penerapan pasalnya, unsur pasalnya hantam. Bagaimana unsur pasal ini bisa berubah dari 368 semua dipanggil saksi korban, kemudian saksi yang dibawa oleh korban 368 kok azasnya. Kenapa? Kemudian ketika berpindah 21 kemudian tahap kedua menjadi 369 kenapa nggak di BAP ulang? Karena perbedaan pasal ini berarti perbedaan apa yang ditanyakan di BAP dong. 368 ancaman dengan kekerasan, ternyata terbukti Nikita tidak melakukan kekerasan, akhirnya dirubah menjadi ancaman pencemaran nama baik dan membuka rahasia, dan itu harus dibuktikan. Dan inilah kelemahan kemarin di PN, pembuktian dari unsur pasalnya tidak diterangkan dengan jelas, harusnya dihantam unsur pasal. Ini di BAP-nya 368 loh, ya. Maka yang dibongkar pada saat di persidangan 368, 369-nya mana? Gitu. Kacil, apa saja kelemahan dari dakwaan atau pembuktian yang bisa diajukan celah dalam PK? Oke. Kan tadi saya bilang di PK ini hanya dua syarat formil dan syarat material, oke? Nah, kalau syarat formil itu misalnya namanya salah, alamatnya salah, kemudian uraian singkat kronologinya salah, itu masuk ke dalam syarat formil. Syarat formil itu menyangkut kepada SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. SPDP dibagi dibagi ke 3 unsur. Ada unsur pelapor, terlapor, dan JPU. Dibagikan nggak? Nah, kalau dibagikan ternyata aman. Kemudian apakah si tersangka ini ketika diminta keterangan didampingi pengacara nggak dari awal? Kalau nggak didampingi pengacara berarti syarat formilnya juga gugur. Kemudian syarat formilnya apalagi? Syarat formilnya adalah tentang pertimbangan hukum hakim yang ada di PNPT dan di MA. Namanya udah bener nggak, segalanya udah bener nggak di situ. Nah, kalau syarat material kan gampang, 2 alat bukti yang cukup. Memenuhi nggak 2 alat bukti yang cukup ini? Ternyata kalau 2 alat bukti yang cukup ini adalah keterangan saksi korban dan percakapan dia bersama Mael dan Oki, berarti kan nggak cukup. Karena apa, yang merekam ternyata bukan si Reza Gladys tapi suaminya si Mufti. Artinya alat bukti yang digital yang dijadikan barang bukti ini tidak valid, tidak autentik, dan harus dibatalkan demi hukum. Begitu. Oke, mantap sekali pertanyaannya nih. Silakan, ada yang mau bersuara nggak, Dedi atau Bang Tigo atau Sampera? Aku udah pernah ikutin, udah pernah dibahas sama Kasil waktu itu. Oke, bagaimana peran saksi dan alat bukti dalam menentukan arah putusan PK nanti, Kasil? Apa? Bagaimana peran saksi dan alat bukti dalam menentukan arah putusan PK nanti? Kalau bicara alat bukti sesuai dengan KUHP yang baru ada 8 nih, Mami Obet, ya kan? Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti digital, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Itu alat bukti 8. Oke, kalau mau dihadirkan saksi yang mengetahui tentang ini, saksi ini harus yang belum pernah digunakan di PN.
belum pernah hadir di PN, bisa dihadirkan. Kemudian keterangan ahli, cari ahli yang baru, bukan ahli yang pernah dihadirkan di PN. Oke, kemudian alat bukti sisanya seperti tadi kan keterangan saksi, keterangan ahli, suratnya yang belum pernah digunakan di PN, keterangan terdakwa, keterangan yang belum pernah dia katakan di PN, ya. Kemudian barang bukti yang tidak pernah digunakan di PN, kemudian alat bukti digital yang belum pernah diterangkan di PN, kemudian pengamatan hakim. Itu dibaca dari apa pengamatan hakim? Dari pertimbangan hukum hakim. Kan ada tuh di putusan mengadili. Nah, di atas mengadili semuanya pertimbangan hukum hakim. Mana yang sekiranya tidak nyambung, masukkan ke dalam PK. Nah, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa pidana, hadirkan. Misalnya yang tadi dikatakan oleh siapa? Tentang nanti kita lanjutkan lagi ya, kita perpanjang lagi. Kalau itu belum pernah dihadirkan di PN, jadikan novum, kayak gitu. Jika PK ditolak, langkah hukum apa lagi yang bisa ditempuh? Sebaliknya, jika PK Kalau dikabulkan apa? Halo, ada suaraku? Nggak, ya sebentar. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya gugatan PMH-nya bisa dimenangkan, itu bisa diajukan tuh novum loh. Kalau menurut aku tuh ya. Gimana Kak Sil? Ya, gugatan PMH-nya tentang apa, Dedi? Kita diskusi di sini bye-bye. Illegal access. Enggak. Bukan illegal access. Masalah itu kan kesepakatan itu. Kan itu Gugatan kan 200M. tuh. Masa kalian lupa sih Itu kan kesepakatan itu yang dituntut. Kalau itu bisa menang berarti kan jadi novum tuh, berarti ada antara pengadilan pidana sama perdata kan hakimnya keputusannya berbeda. Nah, itu gimana tuh Kak Sil? Kalau kita andai-andai aja Kak Sil ya. Tidak bisa dijadikan novum, tapi alat bukti surat yang dihadirkan di perkara perdata bisa dijadikan alat bukti surat di PK. Tapi putusan perdata itu tidak bisa dijadikan novum. Putusan pidana yang sudah ingkrah yang menjelaskan bahwa perbuatan si terdakwa ini betul salah bisa dijadikan alat bukti di perdata, tapi tidak sebaliknya, Dedi. Cuman alat bukti surat yang dihadirkan di perdata bisa dihadirkan di PK, gitu. Oh, berarti itu bukan novum ya namanya Kak Sil. Keputusan itu kan menjadi alat bukti surat ya kan, belum pernah diajukan. Kalau misal menang gitu, terbukti itu adalah kesepakatan misalnya kan lagi diajukan tuh prosesnya. Nggak bisa kita bilang itu tidak terbukti atau terbukti kan, potensi terbukti itu ada gitu loh, ya kan. Gimana Kak Sil, itu bukannya itu novum harusnya Kak Sil? Jatuhnya surat, dalam bentuk bukti surat, ya kan? Harusnya bisa dong. Tapi gini loh Kak Sil, tadi Kak Sil menyinggung soal illegal access. Jadi gini, katakanlah itu nanti illegal access itu terbukti bahwa rekaman suara itu didapatkan dengan cara yang tidak sah. Karena apa? Karena dari pihak pengacara DRG aku nonton di konferensi persnya, mereka juga bingung tuh sekarang. Dia bilang gini, Bang Julianus, kami pun bingung katanya. Kok bisa alat bukti yang dipakai di sidang pengadilan pidana itu sah, tapi dilaporkan malah naik sidik katanya. Dia bingung juga loh tuh Kak Sil. Tuh, itu fakta loh. Gimana Kak Sil? Kalau misalnya itu bisa terbukti memang itu ilegal, pertanyaannya gini Kak Sil, alat bukti itu kan bukan hanya itu aja kan, ada 5 jenis kan, keterangan saksi, korban, ahli, bukti surat pun banyak kan. Katakanlah itu gugur satu, minimal kan 2 alat bukti yang cukup meyakinkan hakim itu udah bisa dijatuhkan vonis bersalah atau nggak bersalah kan Kak Sil. Gimana Kak Sil? Jadi maksud aku gini, kalaupun itu salah, gimana Kak? Silakan. Alat bukti yang cukup itu dalam tahap penyidikan, tapi kalau dalam tahap persidangan namanya alat bukti yang sah. Sah menurut apa? Menurut undang-undang. Kalau bicara alat bukti digital berarti menurut UU ITE pasal 5 dan pasal 6. Tapi kalau alat bukti yang cukup terserah penyidik.
walaupun itu nggak benar sebagai alat bukti, dianggapnya cukup, bagi dia cukup gitu loh, Det. Ya kan? Namun Karena di pasal 3 KUHP nasional mengatakan azas lex meteor namanya. Kalau KUHP yang lama memberatkan si terdakwa, cari yang menguntungkan, berarti pakai KUHP yang baru. Kalau KUHP yang baru tidak menguntungkan terdakwa, carilah KUHP yang lama. Itu namanya azas lex meteor. Ya, itu harus digunakan. Jadi saya senang dengan adanya KUHP yang baru, KUHP yang baru ini yang betul-betul membela rakyat Indonesia. Tapi kalau kasus Nikita ini kan berarti memakai UITE, bukan KUHP. Ya, cuman kita mengacunya kepada KUHP. Tentang apa? Proses persidangannya, tentang hukum acara pidana. KUHP itu kan kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, bicara hukum acara pidana ini kan panjang, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga vonis. Nah, kalau kita bicara penyelidikannya saja sudah salah, kemudian penyidikannya sudah salah 368, penuntutannya juga salah 368 diganti 369, kemudian ditambahkan dengan TPPU, otomatis dakwaannya juga salah karena dakwaan berasal dari BAP saksi korban dan saksi-saksi yang mendukung si saksi korban ini. Kalau BAP-nya 368, kemudian dakwaannya 369 dan TPPU, otomatis sudah salah. Dakwaannya sudah salah, otomatis tuntutannya salah. Kalau tuntutannya sudah salah, otomatis vonisnya salah. Bagaimana memperbaikinya, Kasil? Satu-satunya jalan memperbaiki di PK. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini adalah membuka luka lama, membuka dari titik nol kasus ini seperti apa. Maka pengacara yang menangani PK ini harus pinter-pinter. Jangan lagi memakai narasi di PN, jangan lagi memakai narasi di PT, jangan lagi memakai narasi di Mahkamah Agung, kasasi, tapi memakai narasi baru karena ini mulai dari titik nol kayak pom bensin, bahwa Nikita mengadakan bisnis settlement atas permintaan DRG. DRG lah yang menawarkan uang tersebut walaupun tahu adanya tawar-menawar, namanya bisnis settlement. Dan secara sukarela DRG memberikan uang itu. Buktinya apa? Percakapan. Kayak gitu. Jadi narasi harus dibentuk, narasi yang baru di peninjauan kembali PK ini. Gitu, Bos. Lanjut, ada pertanyaan yang lain? Bentar Kak Sil, bentar otak aku nih sumpah lemah kali lah ya. Jadi kalau aku kuliah lagi kayaknya dapat deh, ambil semester pendek atau ngulang tahun depan. Nah, berdasarkan dari kasus ini yang aku tahu cuma satu, yang keroknya cuma perempuan Sengkuni alias Fitri Sauteru, itu aja yang kita tahu, udah itu aja. Udah jangan gibah. Musuh bebuyutannya Bude. Oke, udah semua udah. Ngelotok loh sebenarnya. Kasih izin gitu kalau bisa nanti kalau pertanyaan udah habis 5 poin yang tadi kasih sebutkan boleh nggak sih diulang lagi Kak kalau ada waktu gitu. Karena jelas banget gitu poinnya. Aku kasih nanti, tapi tunggu pertanyaan yang lain dulu ya. Oke. Kak Sil, dari penjelasan kau Kak Sil, kalau aku hitung dari 1 sampai 10, yang ku tangkap 2 loh Kak Sil, sumpah. Nggak nyampe otakku anjir. Terima kasih. Siapa Oke. nih, Bude? Masalah siapa nih? Kau ya yuk. Aku tahu cuman yang keroknya Arah aja. Oke. Kacil, ada dengar suara aku Kacil? Gas. Oke. Jika PK ini ditolak, langkah hukum apa lagi yang bisa ditempuh? Sebaliknya, jika PK dikabulkan, apa implikasinya bagi sistem hukum dan kepercayaan publik? Pesan apa yang bisa kita ambil dari kasus ini untuk masyarakat luas? Saran saya kepada Nikita Mirzani Mawardi dan pengacaranya, bersuratlah kepada DPR RI Komisi 3 untuk melaksanakan RDPU, rapat dengar pendapat umum. Karena ini kan lagi happening ya. Kenapa juga nggak ambil ini sebelum melangkah kepada peninjauan kembali. DPR ini
Kok ikut-ikutan sih dengan putusan hakim loh, belum berputus kok. Kita masih bincang-bincang nih dengan apa? Dengan kesalahan kebijakan dari MA. Karena hakim MA lah yang memutus. Hakim MA itu siapa Kasil? Hakim PN, PT, dan MA. Itu semua hakim di bawah Mahkamah Agung. Jadi tugas DPR memanggil mereka menanyakan, lu udah bener gak sih? Kebijakan-kebijakan MA ini udah bener gak sih? Kayak gitu. Maka baik hakim maupun jaksa itu wewenang DPR untuk memanggil sebelum PK. Nah, kalau sudah PK itu putusannya memang tidak bisa ikut sertakan oleh Komisi 3 DPR. Lebih baik sebelum putusan atau pengajuan PK. Nah, kalau PK ini kalau katanya Obed, kalau kalah gimana Kasil? Kalah, ya daftar lagi permohonan PK-nya Obed. Tapi lebih keras lagi. Gimana caranya Kasil kalau permohonan PK kedua ini bisa diterima? Satu caranya adalah carilah novum yang betul-betul bisa membebaskan Nikita. Kemudian carilah jurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung yang betul-betul memenangkan pasal 27B ayat 2 dan TPPU. Itu, cuma dua itu aja syaratnya. Ya, syaratnya yang pertama itu adalah tentang bagaimana novum ini bisa membuat Nikita menang. Yang kedua jurisprudensi yang memberikan petunjuk kepada novum yang pertama. Kemudian apa sih putusan PK ini apakah bisa membuat Nikita dipenjara lebih lama? Tidak. Putusan PK tidak boleh membuat si terpidana mendapatkan hukuman lebih tinggi. Paling stay di situ 6 tahun ya 6 tahun kayak gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Terus putusan PK yang memenangkan si terpidana apa hasil? Hanya dua, putusan bebas murni karena dia bukanlah pelaku tindak pidana tersebut, atau putusan lepas dari segala tuntutan. Lepas dari segala tuntutan artinya bahwa adanya kekhilafan hakim, adanya kekeliruan, sehingga majelis hakim dari peninjauan kembali ragu. Ini bener nggak sih lo kerjanya teman-teman gue hakim di PN, PT, dan MA? Ini nggak bener lo, dia harus karena apa? Dari mulainya dakwaan, tuntutan, pertimbangan hukum hakim di PN, PT, MA itu nggak benar. Dia harus lepas dari segala tuntutan. Begitu, Mami Obed. Sebaliknya, jika PK dikabulkan, apa implikasi bagi sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap hukum di negara Indonesia? Kita nggak usah percaya sama mereka. Yang harus kita lakukan, melaporkan hakimnya ke Komisi Yudisial, melaporkan jaksanya kepada KY, kepada Komjak, mohon maaf, Komisi Kejaksaan, dan melaporkan penyidiknya kepada Wasidik, Mabes Polri. Ya kan, terus melaporkan penyidiknya kepada Propam agar mereka semua dihukum. Karena apa? Karena mereka itu menyusahkan rakyat Indonesia yang sedang mencari keadilan. Mereka, kita dari bawah dulu, penyidikannya tidak benar. Orang warnanya orange, kenapa lu bilang kuning? Terus kata si jaksa, lah gue kan dapatkan si kuning ini dari si penyidik. Terus hakimnya bilang, lah gue kan cuma baca tuntutan dari si jaksa ini kuning. Mereka akan saling tuduh-menuduh. Bawalah ini ke RDPU, ke Komisi 3 DPR RI, agar apa? Agar mereka semua itu kalau bisa di PTDH, dipecat. Agar apa? Agar jangan ada lagi masyarakat Indonesia yang dihukum atas ketidaksalahan mereka. Ya, jadi kalau hakim itu ke KY, Komisi Yudisial, kalau jaksa itu ke Komjak, Komisi Kejaksaan, kalau kepolisian itu ke Kompolnas. Tapi Kompolnas hari ini, mohon maaf saya katakan, itu nggak kerja lah, habis-habisin uang negara, gitu aja. Ya, jadi tolong sebelum mengajukan PK Nikita, lebih baik mengajukan RDPU agar bisa dijelaskan. Kalau memang saya mau dilibatkan, saya libatkan, nggak usah bayar, ingat ya, nggak usah bayar. Ya saya akan jelaskan ke DPR RI Komisi 3, gitu. Oke Kak Sil, memang ada beberapa isu yang
mengecewakan sih buat aku pribadi ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa gini, ketika banding Nikita Mirzani ini sangat semangat sekali. Lalu ketika kasasi dia mengajukan kasasi. Tapi ketika di PK ini saya kemarin mendengar bahwa pihak Nikita ini sepertinya tidak akan melakukan PK. Itu yang membuat saya sesalkan karena di PK ini kan tidak ada indikasi penaikan hukuman atau penambahan hukuman, tapi lebih kepada kalau misalkan diterima itu akan membebaskan Nikita Mirzani. Tapi kenapa Nikita Mirzani tidak mau melakukan PK? Itu isu yang saya terima. Kenapa Nikita Mirzani tidak mau melakukan PK itu loh Kak Sil. Ya mungkin beliau sudah capek dengan biaya, Obed. Coba kalau ada yang dengar kenal sama Nikita, Kak Sil akan bersama Nikita apabila mau mengajukan PK gratis, nggak usah bayar, Rp1 pun nggak usah bayar. Sampaikan itu, oke? Siap Kak Sil. Nah makanya aku tuh ya Allah kenapa nggak semangat gitu. Sedangkan di PK ini kan kalau di kasasi, kalau dibanding kan ada indikasi untuk penambahan hukuman. Tapi kalau di PK ini kan enggak. Kenapa nih kita Mirzani bisa tidak mengambil langkah itu gitu yang Betul, aku betul, Obed. Kamu pintar. Di PK ini tidak menambah hukuman, stay di situ. Atau bebas atau lepas dari segala tuntutan. Betul, Itu aja. makanya tidak masuk akal kalau misalkan Nikita Mirzani kok tiba-tiba tidak mau melakukan PK. Ini langkah Kan Nikita Mirzani baru aja diperdaya 2M, paham nggak sih? Bilang sama Nikita Mirzani ya, Kak Sil siap untuk PK Nikita Mirzani bersama tim saya gratis tanpa bayaran Rp1 pun, sampaikan itu gratis, tis. Masya Allah, dengar tuh teman-teman. Mantap sekalian Kak, kalau bisa nanti dampingin juga Gratis sampai gratis. ya sekalian ini Kak, kalau bisa didampingi juga untuk bisa dapat agenda RDPU dan Komisi 3 Kak. Karena itu RDPU sangat berpengaruh. saya sudah dikuasakan, saya akan melaksanakan RDPU. Betul. Saya akan surat kepada DPR RI, Komisi 3. Ya kebetulan alhamdulillah banyak jaringan saya di sana dengan Pak Habib, ya kan? Dengan Syaroni. Habib dan Bang Tapi Roni. kan saya bukan kuasanya sampai Ra. Ini pertanyaan untuk publik dan termasuk juga untuk Kak Sil ya pertanyaan ini. Kak Sil ini kan sekarang gini lebih kepada menawarkan diri untuk membantu Nikita Mirzani tanpa dibayar sepeser pun. Berarti Kak Sil ini sudah terima ketika banyak sekali opini-opini publik yang akan menyatakan bahwa Kak Sil ini apalah atau mau pansos lah atau apa itu udah diterima sama Kak Sil. Fucking shit about what people said about me. Saya demi Allah, demi Rasulullah, kalau Nikita mempercayakan saya untuk mengajukan PK, saya gratiskan Rp1 pun tidak akan saya terima, walaupun sebungkus rokok saya yang hanya 18.000 tidak akan saya terima, demi Allah, demi Rasulullah, gratis, tis. Sampaikan itu kepada Nikita, ya. Kasihan Nikita, kasihan. Saya